Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilman Nurfadila dengan 3 digit belakang NPM 583. Di sini saya akan menunjukkan hasil video saya tentang sosial drama untuk memenuhi tugas akhir dari matkul praktik lab BK kelompok. Nah, di sini karena NPM saya ganjil, jadi kebagian tentang yang sosial drama. Jadi judul yang saya ambil ini di sosial drama yaitu salah paham saat kerja kelompok. Nah, di praktiknya ini nanti ada 8 orang yang akan bermain peran. Lalu tema yang saya ambil juga yaitu mencegah konflik dan meningkatkan komunikasi asertif. Lalu di sini saya akan menyebutkan apa saja sifat-sifat dari 8 tokoh tersebut. Yang pertama pastinya ada pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri, ketua kelompok. Nah, lalu di sini ada anggota kelompok pertama, yaitu dia merasa paling banyak bekerjanya. Lalu yang kedua itu anggota kedua, yaitu dituduh tidak berkontribusi. Lalu anggota kelompok yang ketiga itu menjadi penengah. Anggota kelompok yang keempat itu memiliki sifat yang observatif. Lalu anggota kelompok yang kelima itu memiliki sifat emosional dan cepat tersinggung. Lalu anggota kelompok selanjutnya yaitu memiliki sifat rasional dan solutif. Lalu untuk anggota kelompok yang terakhir itu memiliki sifat pemalu dan pasif. Nah, di teknik ini nanti saya akan mulai dari tahap perawalan, tahap pengalihan, tahap pembentukan, tahap pelaksanaan, dan sampai tahap penutup. Lalu pada praktek ini nanti saya akan memberikan arahan dulu sebagai pemimpin kelompok. Lalu setelah itu nanti saya juga mengadakan ice breaking. Lalu di beberapa teknik penerapannya ini, di videonya ini nanti ada adegan pertama. Jadi adegan pertama itu menceritakan tentang pembagian tugas dan ketegangan awal. Itu untuk adegan yang pertama. Lalu untuk adegan yang kedua itu nanti di skripnya itu, di tekniknya itu akan mempraktekkan tentang keterlambatan dan konflik yang muncul. Lalu yang adegan ketiga itu konfliknya tuh meledak gitu, atau konflik yang pecah gitu. Nah, lalu yang adegan keempat itu di sini tuh ada salah satu orang teman yang akan jadi penengah nih dari dua anggota ini yang nanti ada cekcok gitu. Lalu untuk adegan yang kelima itu, ini tuh kayak klarifikasi nih, bagi ulang tugas dan damai. Nah, dari adegan 5 ini nanti semuanya tuh selesai damai gitu dan menyelesaikan praktiknya gitu. Lalu selain itu di skrip juga nanti saya akan memberikan refleksi. Refleksi itu nanti juga saya akan membagikan kertas hasil evaluasi sejauh mana mereka mengetahui nih dari bimbingan kelompok tersebut. Nah, lalu dibacakan kesimpulan dan penutupan. Nah, itu aja bocoran sedikit dari saya. Bisa langsung nonton videonya. Bye. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Baik,
ngucapin makasih aja sih karena kalian udah bersedia di bimbingan kelompok kali ini. Oke. Terus biar bimbingannya berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu. Siapa nih yang mau memimpin doa? Alin. Sudah. Ya udah, silakan. Sebelum melakukan kegiatan bimbingan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak nih bimbingan kelompok? Belum ada yang tahu. Oke, aku bakalan jelasin dulu ya, karena kan nggak mungkin kita mulai terus kita nggak tahu kan apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bentar. Enggak ada di sini. Apa? Bimbingan kelompok. Cuma sosial drama doang. Cuma sosial drama doang. Ini mana sih? Ini ya, sosial ini ya. Bukan tujuan ini, bukan sosial drama. Gue jelasin sendiri nggak bisa sih. Kalau gue nggak tahu. Kan lu cut sendiri ya. Ntar lu cut sendiri. Kasih apa? Kasih. Iya, itu koordinat. Terbang terbang. Hordingnya terbang. Oke, jadi sini aku mau ngejelasin dulu nih tentang kan tema kita kali ini kan sosial drama kan dengan kelompok kita. Jadi sosial drama itu permainan peranan yang ditunjukkan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Nah nanti kita akan praktek ya sosial drama. Jadi itu sosial drama itu salah satu teknik bimbingan dalam kelompok. Terus teknik bimbingan yang dilakukan dimainkan cara bermain peran tentang situasi masalah sosial. Terus juga setelah itu dilakukan bermain peran, kemudian diadakan diskusi tentang cara-cara pemecahan masalah dari praktek tersebut. Terus melalui acting yang ditampilkan, pemain peran belajar menyatakan pikiran secara bebas untuk menyatakan dirinya dan mengembangkan kepercayaan diri atau self confidence. Terus di sini aku mau kasih tahu nih ke teman-teman kalau sebenarnya sosial drama itu juga punya loh tujuannya. Nah di sini tuh ada beberapa tujuan. Aku bakal sampaikan ke teman-teman 4 tujuan aja. Yang pertama itu ada menggambarkan bagaimana seseorang atau beberapa orang menghadapi suatu sosial tertentu gitu. Terus yang kedua itu bagaimana cara pemecahan suatu masalah untuk menggambarkan sosial. Nah yang ketiga itu menambahkan dan mengembangkan sikap kritis terhadap sikap atau tingkah laku dalam situasi sosial tertentu. Nah yang terakhir itu memberikan pengalaman untuk meninjau suatu situasi sosial dari berbagai sudut pandang tertentu. Nah selanjutnya itu ada prosedur. Nah prosedurnya itu nanti gimana nih kita ngejalanin teknik si sosial drama ini gitu. Jadi sini tuh ada beberapa prosedurnya dalam pelaksanaan tekniknya itu. Yang pertama itu ada dalam pelaksanaan teknik sosial drama dapat dicapai dengan menyusun skenario baik untuk diperankan oleh anggota kelompok. Nah aku kan udah siapin skenarionya kan ke kalian. Terus juga hal ini tuh biar AK atau anggota kelompok aku yang terlibat dalam hal ini bisa menghayati nih perannya dengan baik gitu. Mendalami juga sebelum pembimbing menemukan garis dari skenario tersebut. Terus yang kedua itu kemudian kalian ini nanti akan memerankan beberapa peran serta mengatur beberapa situasi. Terus anggota kelompok yang tidak ikut memerankan diminta supaya mendengarkan dengan mengikuti dengan teliti semua pembicaraan serta tindakan serta keputusan yang dilakukan oleh pemeran. Terus yang terakhir itu setelah kita prakteknya itu selesai, konselor mengatur diskusi untuk mengaplikasikan apa yang dilakukan oleh anggota kelompok tadi agar anggota kelompok itu memperoleh manfaat yang besar dari teknik sosial drama. Kan pasti nanti kita selesai teknik harus ada manfaatnya dong, gitu kan. Nah, oleh karena itu jalan cerita dalam aplikasi sosial drama ini tidak tertentu menjadikan ikatan yang ketat bagi anggota kelompok. Ketika harus memerankan perannya, anggota kelompok diberikan kesempatan untuk
mengapresiasikan penghayatan mereka pada saat memainkan peran dan melaksanakan diskusi. Nah, sebelum kita memulai tekniknya, gimana kalau kita kenalan dulu? Kan kita belum kenal kan satu sama lain kan? Oke. Jadi biar perkenalan itu lebih cepat dihafal di otak gitu, nanti tuh kita berulang-ulang gitu. Jadi nanti dari aku, nanti kamu sebutin dari sebelumnya gitu. Nah nanti abis dari kamu nanti kita muter ke sana gitu, biar adil. Oke, sebelumnya aku namanya Ilma. Ilma Hilda. Ilma Hilda Zakia. Ilma Hilda Zakia Mega. Ilma Hilda Zakia Mega Marsha. Ilma Hilda Zakia Mega Marsha Alin. Ilma Hilda Zakia Mega Marsha Alin Naila. Ilma Hilda Zakia Mega Marsha Alin Naila Ara. Sekarang dari kamu ya. Ilma Ara. Ilma Ara Naila. Ilma Ara Naila Alin. Ilma Ara Naila Alin Marsha. Ilma Ara Naila Alin Ros Mega. Ilma Ara Naila Alin Marsha Mega Zakia. Ilma Ara Naila Alin Marsha Mega Zakia Hilda. Oke, sebelum kita memulai lebih dalam, aku mau ngadain ice breaking nih. Biar kita lebih have fun. Jadi, aku mau challenge kalian ekspresiin mood kalian hari ini pakai gerakan kalau nggak muka, bebas sesuai mood kalian hari ini. Ayo, mau mulai dari mana? Dari Ara. Apa senang? Kenapa senang? Karena ikut ini nih bimbingan kelompok seru. Apa itu artinya? Senang. Kenapa senang? Apa? Senangnya tadi di sekolah lomba, terus sekarang bimbingan kelompok. Berarti di sekolah nggak ada kegiatan lomba aja? Ya lomba dong kelasnya. Kemana sih kamu cepet ya? Alin sedih. Alin, Aku senyum. apa itu artinya? Aku senang. Sama sedih dikit deh. Kenapa tuh sharing dong? Sakit perut aja sih. Oh iya, Udah itu doang. masih kuat gak? Aja dong. Oke, thank you. Ini aku gini. Apa tuh? Bahagia banget sih. Enggak. Pusing. Kenapa? Soalnya tugasnya banyak. Happy. Iya. Happy kenapa tuh? Ya ini bisa ketawa-tawa nih. Ayo, kamu apa? Bagus banget nih. Apa tuh artinya? Karena ya kita sini bisa bercanda-bercanda juga sambil belajar. Oke. Teman-teman sebelumnya ada yang mau cerita nggak nih? Kita sharing-sharing biar lebih kenal satu sama lain. Ada cerita nggak hari ini? Aku ada. Ayo, siapa dulu? Duluan. Sweet. Dari sini. Oke, mulai. Tadi di sekolah kan classmate. Terus kan yang futsal yang cowoknya Iya. itu pada pakai daster. Oh iya? Iya. Tapi kelas lain enggak, cuma kelas aku doang. Karena ada yang salah satu ide katanya biar katanya have fun kan, terus classmate terakhir. Terus udah pakai daster nih tadi pada ketawa-ketawa kan, jadi moodnya kan udah pada apa ya, seneng gitu semuanya pada ketawa. Terus tiba-tiba guru ngomel katanya, kalian jangan berdandan seperti perempuan gitu-gitu, pada diomelin ya udah pada kesel. Padahal pada apa senang gitu. Nanti gurunya ngerasa frekuensi ya? Iya. Tapi menang nggak?
banget ya. Alin ada cerita apa ini? Tadi aku di kamar mandi, sendal aku masih got. Kenapa lagi ngapain? Lagi duduk aja sih, tiba-tiba sendalnya kayak lompat gitu. Habis itu dibantuin dicuci. Siapa? Sama itu tuh. Kalau teman aku yang paling baik di dunia. Ya, ada mau cerita lagi nggak hari ini? Oh deh ada. Aku alhamdulillah udah nyelesain beberapa tugas nih, tinggal 2 tugas lagi yang bikin cukup pusing ya. Semoga tahun semester depan enggak sebanyak ini tugasnya. Amin. Kamu kayaknya stres banget deh sama tugas. Iya nih, emang aku stres sama tugas. Emang tugasnya banyak banget Mega. Waduh banyak banget, apalagi ini nih apa sih namanya, penelitian kuantitatif nih, bingung lagi MTK-an gitu ngatur konstruksinya. Ada yang asik nggak? Kurang gitu deh gurunya. Terus ini juga nih bab 3 kayaknya belum kelar, cuman udah ini aja sih, udah dikirim aja, tinggal nunggu revisi lah. Pusing. Semoga cepat selesai ya. Oke, ada yang mau cerita lagi nggak? Cukup ya. Cukup. Jadi aku mau minta ini daftar haji sama teman-teman. Nanti kalian isi nama terus sama tanda tangan aja. Kembali sini ya. Mati. Ini aku. Perempuan. Jangan nangis. Sesuai urutan. Jangan nyerah. Dia tahu nggak sih orangnya? Tapi beda cerita kalau yang Nah, dia orang baperan gak? fancy. Kemana-mana kan? Apa sih? Kalau lagi chatan diajak ngobrol marah. Oh iya. Iya. Oh. Apaan sih Jak? Itu marah-marah, iya kata kamu nggak pernah marah-marah. Jangan nggak marah. Udah. Oke, terus aku tuh mau ngasih tahu nih sama kalian kalau di bimbingan kelompok tuh ada asas-asas tuh kayak aturan itu di dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi kalian tuh habis dari bimbingan kelompok ini, kalian tuh nggak boleh share nih apa yang terjadi sama bimbingan kelompok yang tadi gitu. Kalian nggak boleh share sama orang selain yang di sini gitu. Terus di sini ada asas keterbukaan. Jadi aku sebagai pemimpin kelompok, aku tuh mau kalau misalnya nanti kalian tuh jujur dan terbuka dalam bimbingan ini, biar nanti lebih memudahkan juga kan sama bimbingannya. Terus di sini juga ada asas kebersamaan nih. Asas kebersamaan tuh kayak kita tuh solid gitu loh nanti sama teknik-tekniknya nanti gitu.
Terus lagi ya. Oke, jadi nanti kegiatannya tuh nanti kalian semua ikut tag videonya. Kan aku udah bagiin skripnya juga kan sama kalian. Jadi nanti temanya itu salah paham saat kerja kelompok. Pasti kayaknya relate ya di anak sekolah kayak berantem di dalam kelompok gitu. Pernah nggak sih ada yang kejadian sampai kayak berantem gitu gara-gara teman kelompok yang nyebelin gitu? Nah, ceritain dong. Siapa? Tadi yang jawab pernah banyak ya. Aku dah. Ya udah kamu deh apa? Yes, Pak. Iya pasti kan ada tuh kalau misalnya kelompok kan pasti ada yang pasif ada yang aktif ya. Kalau misalnya yang aktif kadang juga ada orang yang aktif ini kadang kayak mau seenaknya sendiri kayak misalkan gue aja deh yang ngerjain semuanya gitu. Karena mungkin ngeliat dia tuh hanya pasif kalau misalnya di kelompok lain gitu terus yaudah jadi kayak gitu deh. Jadi gitu aja. Ayo ada lagi nggak? Enggak, kan aku nggak pernah suka ngomong dia. Kamu aja tapi nanti yang cerita ya. Aku sama sih kayak Mega, kayak misalkan nih ada orang yang aktif banget terus dia mau banget nih ngerjain semua. Jadi kan misalkan kita lagi presentasi gitu. Jadi seolah-olah dia terus yang ngomong, kita kayak nggak dikasih waktu buat ngejelasin. Jadi kan gurunya itu nilainya dia doang yang kerja, sedangkan kita kan di belakang kayak mungkin kita kerja ngebuat PPT atau apa, cuma kan kayak presentasi dia doang, kayak dinilai dia doang yang aktif gitu. Itu nyebelin banget sih. Sih pasti kayak ada aja orang yang nyebelin di kelompok. Iya betul. Ya nggak sih. Terus tujuan aku kenapa aku ngambil judulnya itu salah paham saat kerja kelompok, itu tuh tujuannya tuh kayak buat belajar aja sih untuk kayak menyampaikan pendapat, terus mengendalikan emosi dan menyelesaikan masalah secara positif. Kan kadang kalian menyelesaikan masalahnya kan kayak udahlah nggak apa-apa gitu, lupain aja gitu kan, sama kejadian kayak gitu. Nah, di sini ada pembagian anggota kelompok nih. Kak, aku mau nanya dulu dong kak. Apa? Kalau misalkan kan tadi dijelasin asas kerahasiaan. Kalau misalkan di sekitar sini di kelompok ini ada yang nyeritain privasi bimbingan kelompok ini ke yang lain, boleh nggak? Gimana masa tanggapan? Masa apakah ada konsekuensi kah ataukah ada apakah gitu? Ya sebenarnya kalau untuk kayak hukuman gitu sebenarnya nggak ada sih, cuma paling nanti kalian tuh teman-teman kalian tuh jadi nggak percaya aja sih sama kalian kalau misal kalian kayak ngebocorin gitu. Itu sih menurut aku kayak jadi orang-orang tuh nggak percaya, terus jadi malas-malasan juga nanti untuk ikut bimbingan kelompok, kayak ih kan dibocorin juga ngapain ikutan bimbingan kelompok sih gitu. Jadi biasa ke situ menurut aku. Oke, makasih kak responnya. Ini tokoh-tokohnya mau kalian pilih sendiri atau aku pilihin? Pilihin. Gini deh, dari karakter kalian nanti aku sebutin nih, kan ada 7 orang. Nanti aku sebutin karakter mana yang cocok sama diri kalian, nanti itu tokohnya itu gimana. Pertama itu ada merasa paling banyak kerja di dalam kelompok, kayak siapa? Kamu boleh Alin. Terus dituduh tidak berkontribusi nih, pemeran utamanya siapa? Aku dong, aku. Kamu boleh. Terus di sini ada penengah. Ya, kamu. Terus di sini juga ada yang tipe tokohnya itu observatif gitu. Aku deh. Kamu ya. Iya. Iya. Terus iya. Betul. Udah sih. Udah, kita mulai aja tahapnya. Nanti kalian, kita mulai dari adegan pertama dulu ya. Berarti tadi yang jadi penengah siapa pertamanya? Kamu ada di adegan pertama. Terus
Tadi yang jadi emosional siapa tersinggung? Hilda. Kamu juga ada di adegan pertama. Terus terus merasa yang paling banyak kerja sama yang dituduh kontribusi juga ada ya di adegan pertama. Udah sih itu yang ada di adegan pertama. Sama kamu semuanya ada di adegan pertama ternyata. Itu sih. Jadi kita mulai tag aja ya guys. Oke. Mak, gua nengoknya. Ya. Kayak lu masih. Namanya kalian pada bingung ya? Malu baru 21 menit. Jadi kalian bebas pakai kata-kata sendiri atau mau ikutin gitu. Mendingan ini gak sih ngetek apa namanya skripnya. Di situ kan ada nama-nama kayak anonim gitu kan. Nah nanti yang jadi Raffi itu Alin, terus Andi itu Marsha, terus Mita itu Zakia, Dewi Mega, Salsa Hilda, Nadia Ara, Putri Mai. Ingetin ya guys, nanti kalian baca skripnya gitu. Gitu. Mita ya? Tambah Nadia ada di sini. Andi Nadia tuh. Terus itu siapa? Lu Andi. Bukannya gue Raffi. Gua Andi. Ahmad. Gua Andi. Gue Andi siapa? Lu Andi Raffi. kamu, iya kamu Raffi. Oh kamu Raffi. Iya. Oh kamu Raffi. Aku Kalian kerjainnya pakai bagian nama data. asli aja ya guys. Iya. Aku kerjainnya bagian data sama. Oh gitu? Kok ngomongnya gitu sih? Data gue nyala nggak em? Oke teman-teman. Aku bisa ambil Kita bagian. Ya. Oke teman-teman, kita dapat tugas presentasi ini tentang kehidupan sosial. Kita bagi tugas yuk. Itu siapa sih? Oke teman-teman, kita dapat tugas presentasi ini tentang kehidupan sosial. Kita bagi tugas yuk. Bagi data ya, jangan timpang. Aku bisa ambil kata pengantar ya. Aku bagian data sama contoh ya. Aku sama Nay desain slide-nya ya. Iya, aku bantu ya. Aku sama Hilda cari literatur tambahan. Asal ada jangan yang males ya. Iya, tepo ngomongnya. Aku bukan tepo. Gue tepo. Set. Season 1 saya mana? Itu doang sampai adegan satu. Itu kan ngomongnya. Udah masuk. Mau ulang? Iya, aku mau ulang dong. Boleh. Ya kak, namanya Nanti kalau misalnya ada gandol kasih tanya, Mak. Ini mas satu kan dari ulang. Oke. Udah kak. Oke teman-teman, kita dapat tugas presentasi ini tentang perubahan sosial. Kita bagi rata yuk. Rata ya, jangan timpang. Aku bisa ambil kata pengantar ya. Aku bagian data sama contoh ya. Aku sama Nay mau bagian desain slide-nya ya. Iya, aku bantu. Aku sama Hilda cari literatur tambahan. Asal jangan ada yang males. Kok ngomongnya gitu? Udah, baru mulai aja udah ribut. Nih, aku udah ngerjain 6 slide, tapi punya si Marsha kosong total. Serius? Kosong total? Kan tadi hari dikumpulin. Mungkin si Andi Mungkin si Marsha. Gue disuruh ya Nay ngomongnya. Apa ulang? Iya, boleh. Ya, aku punya. Jadi apa ya? Oh ya. Nih, aku udah ngerjain 6 slide, tapi punya si Marsha kosong total. Serius? Kosong total? Kan hari ini dikumpulin. Mungkin si Marsha ada kendala kali. Guys, maaf banget tapi aku rusak dari kemarin. Jadi nggak bisa buka file. Alasan doang lu. Semua orang sibuk kali. Kamu tuh begitu, alasan mulu. Jelas. Udah jelas kok, emang gak jelas. Udah ya? Udah. Mikir dulu lagi. Oh iya. Bukan Andi. Iya, Andi ngomong lagi. Belum. Iya. Aku gak bohong. Aku tuh oh dia ngomong ke gua. Aku Sama selalu tolong nyindir jangan aku. nyindir. Belum ya? Salah siapa sih? Aku. Iya nih dia siapa nih Hilda tolong jangan Alasan nyindir. klasik, semua orang sibuk kali. Langsung aja lanjut lu enggak usah ngomong. Iya nggak gue. Dek, langsung adegan 3 kak. Belum ini. Belum ini ada yang kurang. Ini ulang. Enggak usah langsung Dari aja. kamu aja. Apa nih? Klasik. Hilda tolong jangan nyindir tolong gitu. Aku gak bohong. Aku nggak bohong. Hilda, jangan nyindir aku terus.
Emang aku ya? Karena kamu nggak pernah Salsa jangan. Nadia siapa? Ini kan? Iya kamu ngomong. Nadia. Oh yang ini langsung. Iya. Siapa namanya Hilda jangan gitu, dunia lagi panas. Enggak, ulang lagi. Si Raffi dia ya? Iya. Baru dah mending gue udah sendiri gitu. Enggak tahu. Ulang ya? Iya. Oh gimana? Dari gua. Oh maaf ya HP aku ini. Enggak. Yang nyindir itu. Oh baru kena ke itu ya? Ke siapa namanya? Ara. Enggak. Ini tag. Aku nggak bohong. Hilda. Udah jadi gitu, dunia panas. Kalau begitu terus mending aku hujan sendiri. Aku nggak mau kerja bareng sama orang yang nggak komit. Lin, kamu cuma lihat hasil, kamu nggak ngerti aku. Lu tuh kalau misalnya bisa, salah. Ya maaf ya. Ulang. Aku Nggak, juga nggak usah salah. Dari aku berarti ya? Iya. Ya. Alah, kalau misalnya lu mau kerja juga lu pasti bisa. Kamu nggak tahu apa-apa, Hil. Ih kalau ini berisik banget sih, kalau kayak gini terus kita nggak bakal selesai nih. Aku capek ngeliat kalian ribut terus. Terus harusnya kerja bareng. Males mending aku kerja sendiri. Silakan. Ya udah. Gue di mana? Cukup semuanya. Ini udah bukan kerja kelompok lagi, tapi ini udah ajang marah-marah. Aku ngerti kok kenapa kalian marah, tapi cara kalian menyampaikan itu malah bikin tambah hancur. Kamu bisa bilang gini, Lin. Aku merasa kewalahan karena banyak ngerjain banyak bagian. Aku butuh bantuan kalian daripada bilang kamu malas. Iya aku salah. Kamu juga bisa bilang gini, aku belum mengerjain karena HP aku rusak, aku bisa ngejar kok, itu lebih baik. Iya, Zak, aku minta maaf ya. Oke, aku juga minta maaf karena udah bikin suasana jadi makin panas. Oke ayo mending kita mulai dari awal lagi. Kalau gitu Marsha sekarang ngerjain yang menyelesaikan. Aduh, oh Marsha ngerjain data. Udah kak. Udah. Kalau gitu sekarang Marsha ngerjain data, aku sama Mega bantu beresin. Aku cek punya Marsha deh nanti biar nyambung sama slide awal. Boleh, Lin. Makasih ya masih mau bantu aku. Aku sama Ara nyari referensi tambahan ya. Kita bisa selesai cepat kalau kerjanya bareng. Aku ngerjain bagian akhir ya, biar presentasi kita mengalir. Oke. Oke. Oke, tadi kan kita udah take videonya nih. Makasih ya teman-teman udah jadi peran yang bagus banget. Sama-sama, Kak. Nah, kan pasti kalian udah tahu kan tadi alur cerita kayak gimana. Nah, aku mau tahu nih pandangan kalian, apa yang kalian dapat dari social drama tadi. Dari kamu deh. Kalau dari aku yang bisa diambil itu ya karena yang namanya kerja kelompok kita harus ngerjainnya sama-sama rata bareng-bareng dan apa ya harus kompak, jangan ada yang mencar-mencar gitu. Kalau kamu? Iya, ya kurang lebih sama kayak Hilda sih, soalnya kan namanya kerja kelompok. Nah jangan mau milih sendiri-sendiri, jangan mau dapet nilai sendiri doang, jadi kita harus ngerjain bareng-bareng gitu. Mega. Kalau menurut aku sama kayak yang disinggung Hilda, jangan mencar-mencar dan sebagainya. Terus juga mungkin buat yang kayak anggota yang paling aktif gitu ya, jangan merasa bisa sendiri karena kan namanya kelompok kan pasti berkelompok kan kerjanya. Jadi mending kalau misalkan emang ada yang aktif mungkin bisa lebih kayak dibagi-bagi lah gitu. Jangan maunya aktif sendiri gitu aja sih menurut aku. Aku sama kayak Mega, Hilda, Zakia, cuma kalau misalkan emang di anggota kelompok itu ada yang nggak bisa, sebaiknya ditanya dulu, jangan langsung yang rasa paling aktif ini langsung nyinggung dia. Terus ada juga kan tadi yang emosian sifatnya, kayak coba dicari tahu dulu terus diselesaikannya tuh dengan cara yang jernih gitu loh, yang kayak dikasih tahu Zakia tadi. Kalau misalkan yang justru yang malah
nyelesain dengan cara emosi tuh nggak akan cepat selesai gitu. Asik. Aku kurang lebih sama kayak mereka semua, cuman apa tadi apa namanya ada tadi yang udah ngomongin ya kurang lebih sama kan kayak gitu. Terus juga kan tadi kan ada yang nggak apa namanya HP-nya rusak, terus kayak langsung dihakimi gitu loh, jadi dijudge gitu ya, langsung dijudge gitu. Kalau apa namanya ya jangan langsung ngejudge gitu kan, kita harus cari tahu dulu dong kayak kenapa gitu, ini jangan main langsung nyindir gitu itu kan kayak gitu. Udah Alien. Kan ini kan kita kan kerja kelompok. Nah, yang terlalu aktif ini tuh juga jangan kayak egois, kayak mentang-mentang dia males nggak bener kerjanya, udahlah buat gue aja sendiri, tapi ujung-ujungnya kita malah buat masalah jadi berantem gitu sih. Jadi kita kayak harus ya jangan terlalu aktif juga sih. Kalau terlalu aktif juga nggak baik sih sebenarnya. Beda itu aja. Sama sih sama mereka. Terus abis itu menurut aku kalau misalnya emang kerja kelompok itu kan kayak banyak. Nah terus dia bagi-bagi tugas kan. Nah di bagi tugas itu jangan ada salah satunya untuk kayak nyantai-nyantai doang gitu. Jadi salah satu itu juga harus kayak nyelesain apa yang diberi tugas masing-masing itu. Berarti kita nggak boleh ngejudge orang dulu ya tanpa pengertian dia, kan kita nggak tahu juga gitu. Jadi dari teknik yang tadi itu kesimpulannya tuh konflik itu kan wajar ya terjadi dalam kelompok kan. Yang penting tuh gimana nih caranya kita meresponnya, terus dengan komunikasi asertif dan saling menyenangkan, kita juga bisa bicara dengan jujur dan tenang. Nah, konflik ini bisa diselesaikan dengan baik kan ujung-ujungnya gitu. Nah, sebelum penutupan aku tuh mau minta tolong kalian untuk isi lembar evaluasi bimbingan kelompok. Nah di sini tuh ada nama, kelas, sama hari. Nanti kalian bisa isi. Terus di kolom-kolom ini kan ada SS. SS itu sangat setuju. Kalau S itu setuju, TS itu tidak setuju, STS itu sangat tidak setuju. Nah yang terakhir itu ada pertanyaan terbuka. Jadi kalian nanti bisa langsung nulisnya di sini aja. Oh maaf, pertanyaan terbuka tuh apa ya? Jadi pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang apa ya? Yang bisa kalian apa yang nggak tahu. Nggak lupa. Pertanyaannya itu yang kayak harus bebas kan yang dari masa yang sendiri. yang dia oh gimana sih Tuh kan gue ada di otak gue tapi tidak keluar. Gini enggak, jadi pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan kalian bebas gimana ya kata-kata ya? Misalnya nih si Hilda sedih, terus jangan langsung nanya ke intinya gitu, jadi kayak apa ya, kayak apa sih, afirmasi dulu, terus kayak tadi lu kenapa bisa begini gitu, jangan langsung kayak kenapa lu sedih dan kayak gitu, nanti dia ngejawabnya nggak apa-apa gitu kan. Jadi kayak harus ditanya kayak pertanyaan terbuka, kayak misalnya tadi lu habis ngapain emangnya gitu, terus tadi lu begini-gini, berarti lu kesedih gara-gara ini dong, gitu maksudnya gitu. Iya, jadi pertanyaan terbuka tuh pertanyaan yang lebih mendalam gitu. Iya. Enggak stuck langsung centang-centang gitu kan. Misalnya kayak misalkan nanya, Hilda udah makan? Hilda pasti jawabnya udah kan, udah gitu doang. Nah kalau misalkan mau nanya Hilda udah makan apa belum, ditanya dulu, tadi pagi lu ini belum apa namanya, udah ada nasi belum ke mulut lu gitu. Jadi jangan yang sampai si Hilda ini jawabnya cuma iya atau enggak gitu. Kalau yang kayak iya cuma enggak itu pertanyaan tertutup. Iya. Kalau pertanyaan terbuka tuh kayak lebih mendalam gitu aja sih. Itu tentang yang di situ kak. Iya benar. Aku nggak dikasih. Enggak. Kasih ini nama lengkap kak. Enggak apa-apa, bebas.
kelas ini 12. Sekelas ya. Iya. Enggak sih, sebenarnya kita beda kelas. Oh iya, kamu beda sendiri. Iya. Tapi setahu aku Ara juga beda kelas juga deh. Iya, beda Beda. juga. Aku itu 12 IPS 1. Ara 12A. Oh. 12A. Oh. Bu, Kak saya udah. Boleh kumpul. Masya, boleh tolong. Boleh. Aku sekarang Bacain. Lagi nyontek Jak. Ya Allah, lu ngikutin gua lu. Udah ngantuk. Dukung gua. Mana yang samnya Nay? Itu jangan nggak masuk. Dia mau. ya udah harus ganti Evo. Eras ganti baju. Lo aja minta lakukan ini Nay. Nah yang mau harus pindah. Voli gue dapet. Sirus juga sama siapa? Atta Halilintar. Atasya ya? Iya. Itu dramatis. Apaan sih Jak dia mah? Siapa? Marsha. Iya, kalau dia tinggal, kangen gak tahu gitu. Oh iya. Iya. Gitu. Atta lu marah sama gue padahal dia yang ninggalin Atta mulu. Iya dia tinggalin Atta dulu di kamar orang lain. Apa nggak masuk circle kalian? Masuk. Oh masuk juga. Sama dia jauh karena di Bekasi. Iya, Cilengsi. Hilang sih. Kok jauh banget sih? Dia ke sekolah naik apaan? Biar terayang. Kadang naik Gojek. Pulangnya Apa ya? 50 50. 50 ya. Kalau pulangnya? Jemput ayah. Iya. Kok jauh banget sih dia milihnya? Karena kakaknya dulu di situ. Ya Allah. Tapi pernah nggak main ke rumah Atta? Enggak. Pendiam banget kakaknya. Berbanding-banding kan. Iya. Atta tuh tipikal orang yang lemah lembut terus yang kayak enggak orang yang punya diri ini sendiri gitu loh. Nah beda sama Marsha yang gedebuk-gedebuk. Oh dia kan gede gedebuk. Iya. Pasti sama di sini juga gede gedebuk. Ansi. Nah tapi Atta lama-lama cair kan sama gue. Sama gue juga cair. Dia udah marah-marah sama gue. Oh, Tapi Atta tuh sebenarnya se-circle gitu. sesir Dia ya. barang duduknya cuma depan belakangan juga. Oh. Kita sebaris semua. Oh iya. Ara doang yang enggak. Tapi kan dulu kita duduk bareng, Ra. Tapi dulu aku introvert tau. Pas belum sama kamu, sama kamu. Kalau Nay duduk sama siapa Nay? Arin. Sama Alin. 3 tahun. Kalau Hilda? Iya. Oh iya pasang-pasangan ya. Itu duduknya nggak dipisah-pisah apa milih sendiri? Milih sendiri. Nggak pengen ada tukar-tukaran? Enggak. Kenapa? kan masa kayak si Marsha sama Hilda gitu. Padahal kan kayak gitu kalau di kelas. Tapi kalau misalnya nggak ada yang masuk kan? nggak ada yang masuk, Iya, baru saya salah satu atau pindah. 2 orang misalnya yang nggak masuk, kita suka Suka tukar. bareng iya. Oh. Kalau aku marah teman. Iya. Kadang dia malin atau mata. Oh gitu. Kenapa? Karena si Alin sukanya pas cerita. Kalau ada lagi mau cerita, Oh gitu. Alin sukanya cerita ke Marsha. iya. Di sekolah ya. Tadi udah. Makasih ya teman-teman udah ngisi lembar evaluasi. Makasih juga karena teman-teman sudah mengikuti sosial drama ini dengan serius dan bekerja sama. Terus dari adegan yang kalian mainin, kita bisa lihat nih bahwa konflik itu sebenarnya bukan hal yang harus ditakutin. Asalkan kita mau mendengarkan satu sama lain dan menyampaikan pendapat dengan cara yang lebih tenang. Semoga setelah kegiatan ini kita bisa lebih peka terhadap perasaan teman ya. Terus juga lebih berhati-hati dalam berbicara. Terus dan lebih berani nih ngungkapin apa yang kita rasain tanpa menyakiti orang lain. Karena tadi kita mulai dengan doa, terus kita tutup juga dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin? Mega.
pada siang hari ini akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih ya buat kerjasamanya. Sampai jumpa Makasih. lagi. Dadah, makasih juga. Makasih ya guys. Makasih. Makasih. Siapa nih Aras?